Halo, adik-adik mahasiswa, apa kabar? Semuanya sehat? Perkenalkan, saya Apoteker Lucia Oktora yang akan menyampaikan tentang materi kuliah kelarutan dan gejala distribusi. Materi kelarutan dan gejala distribusi ini merupakan salah satu materi dalam kuliah farmasi fisik. Kelarutan ini penting untuk diketahui oleh seorang farmasis karena kita perlu untuk mengetahui pelarut apa yang cocok ketika ingin melarutkan suatu bahan obat, dan juga dengan pengetahuan tentang kelarutan, kita bisa lebih mudah untuk memformulasi suatu bahan obat menjadi suatu bentuk sediaan, terutama jika bentuk sediaan tadi berupa sediaan cair. Sebelum kita mempelajari tentang kelarutan, kita mengingat kembali prinsip-prinsip umum yang sebelumnya pernah Anda dapatkan dalam kuliah kimia fisika dasar. Larutan jenuh adalah suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan dengan fase padat atau zat terlarut. Sedangkan kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu, dan secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekuler homogen. Suatu larutan tidak jenuh atau hampir jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Suatu larutan lewat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya ada pada temperatur tertentu. Terdapat juga zat terlarut yang tidak larut. Di dalam Farmakope Indonesia, kelarutan suatu zat dapat dinyatakan dalam beberapa istilah kelarutan. Di antaranya adalah sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, dan seterusnya, tergantung pada jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Misalnya, dikatakan mudah larut jika jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat sebanyak 1 sampai 10. Proses melarut bisa berlangsung karena ada interaksi antara solut dan solvent. Ingat konsep like dissolve like. Senyawa yang polar akan melarutkan senyawa polar lainnya dan sebaliknya. Yang non-polar akan melarutkan yang juga non-polar. Jadi jika kita punya suatu solut yang kita sebut sebagai A dan solventnya adalah B, maka harus terjadi interaksi antara A dan B. Jadi molekul dari A harus berinteraksi dengan molekul B untuk bisa terlarut. Suatu pelarut polar akan melarutkan zat terlarut ionik atau zat polar lainnya. Kita ingat bahwa polaritas itu ditentukan oleh momen dipol. Jadi misalnya, jika kita punya nitrobenzen dengan momen dipol 4,2 kali 10 pangkat min 18 ESI cm, sedangkan fenol memiliki momen dipol 1,7 kali 10 pangkat min 18 ESI cm. Kita lihat antara nitrobenzen dan fenol, mana yang momen dipolnya lebih tinggi? Nitrobenzen, bukan? Ini artinya bahwa jika menurut momen dipolnya, maka nitrobenzen ini lebih polar daripada fenol. Jadi, jika mengingat konsep like dissolve like, polar akan melarutkan yang polar, maka mestinya nitrobenzen memiliki kelarutan yang lebih tinggi daripada fenol, karena nitrobenzen ini
lebih polar kalau dilihat dari momen dipolnya. Kita lihat faktanya. Faktanya, nitrobenzen larut 0,0155 mol per kilogram dalam air, sedangkan fenol larut 0,95 mol per kilogram dalam air. Mana yang kelarutannya ternyata lebih tinggi? Ternyata fenol. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kelarutan fenol di dalam air ternyata lebih tinggi daripada kelarutan nitrobenzen di dalam air karena fenol memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen. Masih ingat apa itu ikatan hidrogen? Ya, ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang terjadi karena adanya atom hidrogen yang berikatan kuat dengan atom yang elektronegativitasnya tinggi, misalnya O, N, dan F. Jadi, kelarutan itu tergantung pada polaritas dan ikatan hidrogen, seperti terlihat pada contoh fenol tadi. Kelarutan zat itu juga tergantung pada gambaran struktur molekulernya. Misalnya, perbandingan gugus polar terhadap gugus non-polar dari molekul. Apabila panjang rantai non-polar dari suatu alkohol alifatik itu bertambah, maka kelarutan senyawa tersebut dalam air akan berkurang. Rantai lurus dari alkohol monohidroksi, aldehid, keton, dan asam yang mengandung lebih dari 4 atau 5C, 5 karbon, tidak dapat memasuki struktur ikatan hidrogen dari air, dan oleh karena itu kelarutannya rendah. Apabila ada gugus polar tambahan dalam molekul, misalnya pada propilen glikol, gliserin, dan asam tartrat yang merupakan poliol, jadi OH-nya lebih dari 1, kelarutan dalam air akan meningkat. Percabangan pada rantai mengurangi efek non-polar dan menyebabkan kenaikan kelarutan dalam air. Pelarut polar, misalnya air, dapat bertindak sebagai pelarut dengan mekanisme berikut. Yang pertama, disebabkan karena tingginya tetapan dielektrik, yaitu sekitar 80 untuk air. Maka pelarut polar mengurangi gaya tarik-menarik antara ion dalam kristal yang bermuatan berlawanan, misalnya dalam struktur kristal dari natrium klorida. Jadi ada Na+ dan Cl-. Yang kedua, pelarut polar memecahkan ikatan kovalen dari elektrolit kuat dengan reaksi asam basa karena pelarut ini sifatnya amfiprotik. Sebagai contoh, air menyebabkan ionisasi HCl sebagai berikut. Ini menjadi H3O+ dan Cl-. Berikutnya, pelarut polar mampu mensolvasi molekul dan ion dengan adanya gaya interaksi dipol, terutama pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan dari senyawa tersebut. Zat terlarut harus bersifat polar karena seringkali harus bersaing untuk mendapatkan tempat dalam struktur pelarut apabila ikatan dalam molekul pelarut tersebut telah berasosiasi. Interaksi ion dipol antara garam natrium dari asam oleat dengan air dapat digambarkan seperti terlihat di layar. Sekarang kita bahas tentang pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit kuat dan lemah karena tetapan dielektrik pelarut yang rendah. Pelarut juga tidak dapat memecahkan ikatan kovalen dan elektrolit yang berionisasi lemah karena pelarut nonpolar termasuk dalam golongan pelarut aprotik dan tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non-elektrolit. Selain itu, senyawa nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar melalui interaksi dipol induksi. Masih ingat ya dengan istilah pelarut aprotik? Kita review sebentar ya.
Pelarut aprotik ini contohnya hidrokarbon. Pelarut aprotik ini tidak bisa menerima dan juga tidak bisa memberi proton. Coba kita ingat istilah yang lain lagi. Protofilik itu apa? Protofilik itu artinya dapat menerima proton. Lalu ada protogenik, artinya apa ya? Protogenik itu bisa memberi proton. Kalau amfiprotik artinya bisa bertindak sebagai penerima sekaligus juga bisa bertindak sebagai pemberi proton. Ya, kalau yang kita bahas yang pelarut nonpolar ini termasuk dalam pelarut aprotik, tidak bisa menerima dan juga tidak bisa memberi proton. Kita bahas sekarang tentang pelarut semipolar. Pelarut semipolar, misalnya keton dan alkohol, dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar, sehingga yang nonpolar tadi bisa terlarut. Contohnya, bensen dengan mudah dapat dipolarisasikan. Senyawa semipolar ini dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dengan nonpolar. Contohnya, jika kita ingin mencampurkan antara eter dengan air, kita bisa tambahkan aseton sebagai pelarut perantara. Contoh lainnya adalah, jika kita ingin mencampurkan antara air dan minyak jarak, maka kita bisa tambahkan alkohol sebagai pelarut perantara. Ya, karena sifatnya alkohol yang semipolar tadi bisa membantu melarutkan atau membantu bercampurnya antara air dan minyak jarak. Ini adalah tabel yang menunjukkan polaritas dari beberapa pelarut dan zat terlarut yang mudah larut dalam setiap kelas pelarut. Jadi kita bisa lihat ini ada zat terlarut, semakin ke bawah, kelarutan dalam air semakin berkurang. Yang di sini adalah tetapan dielektrik pelarut, semakin ke bawah polaritasnya juga menurun. Jadi kalau misalnya yang kita punya adalah gula, turunan gula atau tanin, maka ini adalah solvent yang paling tepat untuk melarutkan, karena tetapan dielektriknya kurang lebih sama. Kalau yang kita punya adalah resin, minyak menguap, dan seterusnya, maka ini adalah solvent yang cocok, dan seterusnya. Ini adalah gambaran umum atau acuan yang kita bisa pakai kalau misalnya kita ingin melarutkan suatu zat tertentu. Di dunia farmasi kita mengenal adanya sediaan berupa gas di dalam cairan. Misalnya, sediaan effervescent atau sediaan aerosol. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempelajari bagaimana kelarutan gas di dalam cairan. Kelarutan gas dalam cairan adalah konsentrasi gas terlarut apabila berada dalam kesetimbangan dengan gas murni di atas larutan. Kelarutan terutama tergantung pada tekanan, temperatur, adanya garam, reaksi kimia yang kadang terjadi antara gas dengan pelarut. Tekanan gas di atas larutan adalah pertimbangan yang penting dalam larutan gas, karena tekanan mengubah kelarutan gas terlarut dalam kesetimbangan. Pengaruh tekanan pada kelarutan gas dinyatakan oleh hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa dalam larutan yang sangat encer, pada temperatur konstan, konsentrasi gas terlarut sebanding dengan tekanan parsial gas di atas larutan pada kesetimbangan. Tekanan parsial gas diperoleh dengan mengurangi tekanan uap pelarut dari tekanan uap total di atas larutan. Jika C2 adalah konsentrasi gas terlarut dan P adalah tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas larutan, maka hukum Henry dapat dituliskan sebagai C2 sama dengan sigma dikalikan P, di mana sigma adalah
tetapan perbandingan atau disebut juga koefisien kelarutan. Maknanya apa dari hukum Henry ini? Maknanya adalah kelarutan gas naik sebanding dengan tekanan gas di dalam larutan. Masih ingat apa yang terjadi ketika Anda membuka sebuah botol berisi sediaan effervescent? Gasnya berloncatan keluar, bukan? Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda buka tutup botolnya, maka tekanan di dalam gas akan berkurang. Sesuai dengan hukum Henry ini, maka kelarutan gas di dalamnya, kelarutannya juga ikut berkurang. Karena kelarutan gas di dalam larutan berkurang, maka gasnya akan membebaskan diri keluar dari sediaan tadi. Temperatur juga mempunyai pengaruh yang nyata pada kelarutan gas dalam cairan. Apabila temperatur naik, maka kelarutan gas umumnya turun, disebabkan karena kecenderungan gas yang besar untuk berekspansi. Nah, makanya kalau nyimpan parfum jangan di tempat yang temperaturnya tinggi ya, simpan di tempat yang temperaturnya agak rendah. Begitu juga ketika kita mau membuka wadah larutan yang mengandung gas dalam keadaan iklim atau cuaca yang panas, kita harus lebih berhati-hati. Gas kadang-kadang dibebaskan dari larutan di mana gas tersebut terlarut dengan memasukkan suatu elektrolit seperti natrium klorida atau dengan suatu zat non-elektrolit seperti sukrosa. Gejala ini dikenal dengan pengusiran garam atau salting out. Hasil pelepasan gas disebabkan karena gaya tarik-menarik ion garam atau zat non-elektrolit yang sangat polar dengan molekul air yang mengurangi kerapatan atau rho lingkungan air yang berdekatan dengan molekul gas. Hukum Henry diterapkan dengan tegas untuk gas-gas yang hanya sedikit larut dalam larutan dan tidak bereaksi di dalam pelarut. Gas seperti hidroklorida, amonia, dan karbon dioksida memperlihatkan penyimpangan sebagai akibat adanya reaksi kimia antara gas dan pelarut, biasanya dengan hasil meningkatnya kelarutan. Kelarutan gas dalam cairan dapat dinyatakan baik dengan tetapan sigma dari hukum Henry maupun dengan koefisien absorpsi Bunsen atau alfa. Koefisien Bunsen dapat dihitung dengan rumus ini. Kita hitung berapa nilai koefisien Bunsen atau alfanya ini. Yang perlu diingat, perhitungan ini dilakukan dengan volume gas dihitung pada kondisi STP, Standard Temperature and Pressure, yaitu 0 derajat Celcius 760 mm Hg. Koefisien Bunsen untuk beberapa gas dalam air pada 0 derajat dan 25 derajat Celcius dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah sebuah contoh soal di mana Anda diminta untuk menghitung koefisien kelarutan dan koefisien Bunsen. Untuk yang pertama yaitu koefisien kelarutan, kita hitung menggunakan persamaan dari hukum Henry tadi. Setelah itu, untuk menghitung berapa koefisien Bunsen, maka kita sebelumnya harus mencari dulu berapa volume gas pada kondisi STP. Setelah itu baru hasilnya kita gunakan untuk menghitung berapa koefisien Bunsennya.